teman-teman, terima kasih masih bergabung dengan Her Story. Tadi sebelumnya kita membahas mengenai bentuk-bentuk seksual ya Pak. Tadi Bapak Bakir membicarakan soal pemaksaan pelacuran. Bolehkah dijelaskan lagi apakah masih ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lainnya Pak? Silakan Pak Ferry. Saya akan kembali ke definisi pemaksaan pelacuran, salah satu bentuk kekerasan seksual. Pemaksaan pelacuran merupakan bagian dari kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, dan selanjutnya, atau penyalahgunaan kepercayaan yang berdampak melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi itu yang disebut dengan pemaksaan pelacuran. Nah, yang kedelapan adalah perbudakan seksual. Perbudakan seksual juga merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir Mbak Bena, bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban, menyakiti korban. Jadi itu yang disebut dengan penyiksaan seksual, sehingga kemudian publik penting mengetahui 9 bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Baik Pak, di dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada nggak sih Pak yang paling banyak dilakukan oleh para pelaku ini? Ya, yang sebenarnya yang paling, kalau kasus yang mencuat di media ya, yang paling banyak kan masih perkosaan gitu. Tetapi sebenarnya selain perkosaan, 9 bentuk kekerasan seksual tadi itu, misalnya pelecehan seksual, itu juga banyak terjadi. Tetapi memang karena dia kemudian sulit untuk diproses secara hukum, sehingga seakan-akan publik menyatakan, oh itu bukan bagian dari kekerasan seksual gitu. Karena kan memang produk hukum kita kan tidak selalu misalnya mengakomodir bahwa pelecehan seksual adalah sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Ketika kemudian ini dilaporkan, maka pertanyaannya, ada nggak saksi? Ada nggak alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi? Padahal itu agak sulit sekali untuk ditunjukkan gitu. Iya. Baik Pak, kalau begitu siapa sih Pak pelaku dari kekerasan seksual ini sendiri? Ya, ini yang menarik sebenarnya. Catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual itu adalah orang-orang terdekat dari korban. Sebutlah misalnya dari keluarga inti, itu bisa mertua, pacar, mantan pacar, majikan, bahkan suaminya sendiri, mantan suami, kakeknya, saudara terdekat, dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pacar merupakan pelaku terbanyak dalam melakukan kekerasan seksual. Pacar itu menempati angka 1.320 yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Yang kedua Mbak Bena, ini yang paling membutuhkan kita, pelaku kedua yang paling banyak adalah ayah kandung. Bayangkan, ini kan semua orang-orang yang terdekat dengan korban ya, orang yang dipercaya korban sebenarnya, tetapi mereka adalah pelaku dari kekerasan seksual. Itu yang kita temukan di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, merupakan bagian dari pelaku kekerasan seksual di ranah personal. Ranah personal itu adalah rumah atau lingkungan terdekat daripada korban. Jadi dua itu menjadi yang tertinggi gitu. Yang ketiga itu adalah ayah tiri atau ayah angkat. Nah, kalau merujuk pada catatan tahunan 2020 yang saya sampaikan tadi itu, bahwa Komnas Perempuan mencatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Saya pikir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan sekali lagi pelaku-pelaku yang teridentifikasi itu adalah orang-orang terdekat daripada korban. Sehingga kemudian ini yang menjadi keprihatinan kita, itu yang saya sebut tadi di awal, ada relasi kuasa yang dimiliki oleh antara pelaku dengan korban. Sehingga kemudian korban merasa menjadi sulit untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, ataupun penanganan terhadap kasusnya. Karena dia harus berhadapan dengan orang yang paling dekat dengan dirinya sendiri. Baik Pak, tadi Bapak Ferry itu menyinggung soal catatan tahunan Komnas Perempuan.
Nah, di Komnas Perempuan ini kan punya tradisi untuk merilis catatan tahunan. Nah, bolehkah kami tahu apa sih sumber catatan tahunan itu dibuat? Ya, jadi Komnas Perempuan kan adalah lembaga HAM hak asasi manusia di Indonesia dari 3 lembaga HAM yang ada, dan Komnas Perempuan itu menerima banyak sekali pengaduan kasus gitu. Maka pertanyaannya dari mana kemudian sumber catatan tahunan ini? Sumbernya ada orang yang memang korban datang ke Komnas Perempuan melaporkan kasusnya. Boleh secara offline ataupun secara online. Tetapi catatan tahunan yang kita keluarkan setiap bulan Maret itu setiap tahunnya itu adalah bersumber dari jaringan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, yaitu lembaga layanan yang ada di seluruh Indonesia, kemudian rumah sakit juga yang memberikan bantuan kepada perempuan korban kekerasan, LSM yang tersebar di seluruh Indonesia, pengadilan negeri, kemudian DP3 AP2K, T2 TP2K, dan kemudian unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di setiap kepolisian. Jadi sebenarnya ini adalah kerja bersama yang sumber datanya itu adalah juga dari organisasi masyarakat yang merupakan jaringan dari Komnas Perempuan. Baik, Pak. Lalu apakah semua kasus-kasus tersebut, kekerasan tersebut tercatat dalam laporan catatan tahunan tersebut? Ya, tentu setiap data yang masuk kepada Komnas Perempuan itu kemudian dikompilasi dan kemudian kita olah dan di-launching sebagai produk unggulan Komnas Perempuan setiap tahun. Karena berdasarkan data ini kemudian pemerintah dan organisasi-organisasi lain baik di Indonesia maupun di internasional biasanya merujuk pada catatan tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan dalam membuat kebijakan ataupun program. Sehingga kami bisa menyatakan bahwa Komnas Perempuan sangat bangga bisa setiap tahun mengeluarkan angka-angka ini. Kalaupun sebenarnya di balik angka ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan. Ya, baik Pak. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita lihat segmen yang berikut ini. Tetap di Her Story.